Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas dari pengertian ekonomi Islam. Ekonomi, ekonomi Islam ini adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami. Cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam, yaitu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kita lanjut ke definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam ini adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam. Ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir Muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, disampingkan alasan dan pengalaman. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam keterkaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah. Lanjut ke tujuan ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam ini ada 6. Yang pertama ada meningkatkan ekonomi lebih makmur. Yang kedua menciptakan ekonomi yang adil dan merata. Yang ketiga yaitu mewujudkan perekonomian yang stabil. Yang keempat yaitu perekonomian yang serasi. Yang kelima yaitu perekonomian yang menjamin kemerdekaan. Dan yang terakhir yang keenam yaitu menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Selanjutnya ada prinsip nilai dasar ekonomi Islam. Ada 4. Yang pertama ada tauhid, ada keadilan, ada kenabian, ada hasil. Kenabian ini ada syidik, artinya jujur, amanah atau dapat dipercaya, fatonah artinya cerdas, tabligh menyampaikan. Ada juga lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia. Ada apa aja? Ada Bank Umum Syariah yang bawa langsung asuransi syariah, Lembaga Gada, BMT, Baitul Mal Watami, Pasar Modal Syariah, dan Bank Umum Syariah. Perbankan syariah sendiri, perbankan syariah ini ada Bank Syariah. Bank Syariah memiliki 2 anak, yaitu Bank Umum Syariah, ada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Habis itu perbankan syariah itu ada Bank Umum Konvensional yang ada 2 anak, yaitu Unit Usaha Syariah dan Sistem Konvensional. Untuk pengertiannya sendiri, pengertian bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ada pula prinsip syariah. Pasal 1 Butiran 13 Undang-Undang No. 10 tahun 1998, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Bank syariah memiliki 5 prinsip. Yang pertama ada prinsip bagi hasil atau mudharabah. Yang kedua ada prinsip penyertaan modal atau musyarakah. Yang ketiga ada prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabah. Yang keempat ada pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau ijarah. Yang terakhir yaitu pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lainnya, yaitu ijarah wa ittikna. Lalu ada peran bank syariah. Bank syariah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia nih teman-teman, terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia.
Ada fungsi bank syariah, ada manajer investasi, ada jasa keuangan, ada fungsi sosial, dan ada investor. Dapat dilihat di slide itu. Lanjut, kajian terhadap asuransi. Pemahaman terhadap asuransi konvensional adalah haram yang terkandung dalam unsur ghar, masik, dan riba. Ada selanjutnya yaitu penggadaian syariah, menjadi suatu benda berharga dalam perdagangan syarak sebagai jaminan hutang dengan memungkinkan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang atau tersebut dan sebagainya. Rukun dan syarat penggadaian syariah ini bisa dilihat. Kita lanjut saja. Lanjut ke Baitul Mal wa Tamwil (BMT). Menurut Heri Sudarsono 2007, BMT yaitu lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti halnya zakat, infak, atau sedekah. Kita ke konsep dasar pasar modal syariah. Al-Quran dan Sunnahnya. Syariah, hukum dan aturan yang berisi perintah dan larangan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Fikih penafsiran ulama terhadap syariah ada dua, yaitu ibadah. Manusia beribadah kepada Allah penciptanya. Semua tidak boleh dilakukan kecuali yang ada diperintahkan atau ketentuannya. Muamalah, yaitu manusia dengan manusia lain. Semua boleh dilakukan kecuali jelas ada larangannya, yaitu prinsip syariah di pasar modal. Lanjut ke prinsip pasar modal syariah. Ada pembiayaan dan investasi pada aset atau kegiatan usaha yang hafal, spesifik, dan bermanfaat dan dilakukan dengan bagi hasil. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5 investor. Baik, hanya itu yang dapat saya presentasikan. Semoga apa yang saya presentasikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.